Ya, salam sehat. Di edisi rebalancing LQ45 yang kelima, ya, jadi sebuah laporan untuk mengetahui kenaikan harga selama 4 hari rebalancing, yaitu sebuah evaluasi indeks mayor Januari sampai Juli 2023 edisi yang kelima. Kita langsung ya, ini pada waktu hari pertama ya, 26 Januari, dimana sudah dibahas di video sebelumnya ya. Kita langsung aja. Nah, ini keadaan bursa di sesi pertama, jadi di closing ya, sesi pertama itu valuasi di pasar reguler itu hampir 5 triliun atau 4,9 sekian. Kemudian di pre-closing ya, jadi jam 14.50 ya, itu valuasi bursa sebesar 8 triliun di pasar reguler. Nah, setelah closing di sesi kedua reguler 10 T. Jadi ya ada 2 triliun ya, uang untuk ditransaksikan jual dan beli di bursa. Nah, itu karena ada rebalancing, jadi ada cukup besar lonjakan dana di mana manajemen investasi, smart money, ya sekuritas di sini mungkin ya, itu merebal portofolionya. Nah, itu ini sayang asing tidak kelihatan di sini. Nah, setelah closing ya jam 5 mungkin ya, jam 5, jam 4 ya, jam 5 lah ya, baru diketahui bahwa asing itu net sell di 729 miliar ya, jadi asing net sell, maka bursa agak berat untuk naik ya. Bursa berat untuk naik, jadi ya di zona merah ya, jadi bursa ditutup di zona merah. Nah, ini mungkin antisipasi dari The Feds ya, dan mungkin juga koreksi fajar setelah kenaikan IHSG yang ya cukup beberapa hari ya, jadi di beberapa hari IHSG naik cukup tinggi, jadi koreksi. Nah, di sini ya IHSG naik hari Kamis 0,51%, Jumat 0,5% ya. Data ya, kita lihat chartnya aja. Komposit ya. Nah, ini ya kan setelah lumayan kan naik berapa hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mungkin ya, 7. Jadi koreksi ya, sebetulnya ya koreksi fajar.
Ini bentuk pola V ya. Jadi indeks hampir sama waktu di awal-awal bulan Januari ya. Jadi naik tipis, turun tipis ya, turun tipis dibanding dengan awal Januari. Di sini di data saya itu bulan Januari ini IHSG raportnya merah, minus 0,1%, jadi tipis sekali ya. Nah, itu kita kembali ke rebalancing. Ya, ini hari pertama saham yang di add maupun di del, dimana yang di add ada 6, yang di del ada 6 juga, yang keseimbangan ya, dimana yang di add mayoritas hijau, sedangkan yang di del ini combine antara merah dan hijau ya, antara minus dan plus. Jadi kita konsentrasinya ke yang di add saja. Nah, hari berikutnya, hari kedua, ternyata koreksi untuk yang di add. Hari yang ketiga mix ya, antara yang hijau yang 0% dan yang merah. Dan hari keempat itu most of them merah, kecuali ESA dia netral atau 0%. Bahkan yang di del, nah ini lucunya ya, yang di del di LQ45 malah merah, malah hijau semua ya. Jadi sependek saya tahu, LQ45 rebalancing itu pengaruhnya di hari pertama aja ya, istilahnya resikonya cukup rendah dibanding hari-hari sisanya maupun hari terakhir ya. Bahkan untuk akses di gap down di minus 2%, SCMA minus 2,6% ya. Jadi saham yang di add, contoh akses dan SCMA, malah di gap down di closing kemarin di hari terakhir rebalancing, masing-masing untuk SCMA minus 2,6% dan akses minus 2%. Nah, jadi cukup sulit ya. Jadi kesempatannya itu di hari pertama rebalancing, dan kedua di akhir rebalancing kita mengandalkan gap up dan gap down, terutama yang gap up, gap down, di mana harga terdiskon 2,6% minus sama minus 2% untuk masing-masing SCMA dan akses. Di sini sekali lagi pengaruh asing kelihatan bahwa net sell asing ternyata menghambat laju IHSG sebesar minus 0,48% di waktu rebalancing ini, di mana ada 21 hari kerja untuk bulan Januari ya. Jadi ini raport ya, bisa dipahami atau di post ya kalau untuk melihat datanya, report untuk
rebalancing selama 4 hari. Hari besok Rebo itu eksekusi date. Itu kita lihat dari posisi, nah ini ya, ini catatan ya. Saham-saham yang di gap down itu lebih dari 2% ya, lebih dari 2% dan kurang dari minus 2%. Jadi lebih dari sama dengan 2% dan minus lebih dari minus 2 atau sama dengan minus atau kurang dari sama dengan minus 2%. Nah ini ya, 2%, lebih dari 2%. Ini SMA di gap down, akses, yang di gap up, MDEC, Amart, ITMG. 2,6% di MEDC dan 2,2% di AMRT dan 2% di ITMG. Ini yang di gap up. Terus ini ada tambahan aja ya, yang di gap up maupun di gap down. Ini gap up, di gap down di saham-saham non IDX 80. Gap up tertinggi di Bank Mega dan MTPS, masing-masing 4,1% dan 3,1%. Coba kita lihat data apa lagi yang dibutuhkan ya. Jadi ini hanyalah untuk apa, semacam catatan historis data yang dapat kita gunakan dalam menghadapi rebalancing bulan berikutnya atau semester berikutnya. Ya, saya kira cukup. Oh ya, ini posisi order book untuk akses dan SCMA yang di gap down. Sayangnya gap downnya feel-nya kurang kuat karena posisi last price berada di over. Untuk akses ya 490 di over, tebel ini, jadi diguyur ya. SCMA juga di bid, di over posisinya, last price nya. Jadi ya secara teori ya, itu kurang bagus dibanding kalau last price nya di posisi bid dan dengan ketebalan yang cukup lumayan. Misalnya kasus ini ya, ini tebal bidnya tapi sayang lastnya di over. Saya kira itu aja cukup ya, sebuah catatan yang the last one ya. Mungkin kalau ada satu lagi ya, kita bisa besok di hari Rebo bikin catatan lagi untuk hari yang terakhir, di mana rebalancing baik yang di Del maupun di Ed, gimana efeknya ke harga saham emiten yang di rebalancing. Ya cukup, salam sehat.